Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'us bi dinihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ahli sidqi wal wafa wa man tabi'ahu bin ihsanin min yaumi risalatihi ila yaumi sulfa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa jami'i baitihi ajma'in. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal mukhlisin wal musannifin wal mufassirin a'immatil arba'atil mustahidin wa jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wal malaikatil muqarrabin. Khususan dan musannif hadal kitab al-imam al-alamah Ahmad bin al-Husain Asyirbi Abisuja wa Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazi, Allah yaghfir lahuma dzunubahuma wa yarhamuhuma wa yuli darajatina fil jannah. Nafa'ana Allahu bihima wa bi ulumiha fit darain lahumma lana wa lahumma wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita pertemuan yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Hari ini tema kita adalah berwudu, yaitu tentang fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya wudu. Seperti biasa, sekali lagi kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ini diberikan sehat, afiah, diberikan umur yang panjang dan barokah, diberikan rezeki yang banyak dan berlimpah, diberikan putra-putri yang solih dan solihah, dan kapan kita berpulang kepada Allah diberikan kematian yang husnul khatimah. Ada hadin niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita bicara dengan fardu-fardunya wudu dan sunnah-sunnahnya. Jadi kalau fardu itu sesuatu yang harus kita kerjakan, yang kalau tidak kita kerjakan wudu kita menjadi tidak sah. Nah, fardu ini hanya ada 6 kalau dalam fardu ini. Jadi kalau di luar itu, kalau ada yang kelewat ya tidak masalah, karena hanya sunnah-sunnahnya. Jadi mari kita baca sama-sama kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Faslun ay hadza faslun, ada satu fasal. Wa furudul wudu'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dan adapun fardu-fardunya wudu. Sittatu asya'a, itu ada 6 hal. Jadi fardunya wudu ada 6 hal. Yang pertama an-niyatu, yaitu niat inda ghuslil wajhi, ketika kita membasuh wajah.
Jadi rukun yang pertama yaitu niat. Ketika kapan baca niatnya? Yaitu ketika kita membasuh wajah. Jadi kan kadang-kadang kalau kita mau berwudu itu kan dibaca sebelumnya, sebelum basuh wajah, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari wardalillahi ta'ala. Nah itu boleh enggak? Karena sebenarnya yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Jadi pas kita basuh yang pertama ini, awal juz'in minal wajhi, pas basuh yang pertama ini kita sambil dalam hati mengucapkan nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari wardalillahi ta'ala. Nah kalau kita ucapkan sebelumnya itu apa? Itu boleh kita lakukan karena kita ini kebanyakan orang yang susah untuk dalam khusyuk. Jadi dalam kitab Nihayatuz Zen itu karya Imam Nawawi disebutkan bahwa dengan jelas bahwa anan niyata mahalluhal qalbu, bahwa niat itu memang tempatnya ada di hati. Walakin yungdabun nutku bil manwi, tetapi dianjurkan bagi kita itu, makanya ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, ustaz kita sering ngajarin mau sholat juga begitu, usolli fardhol apa disebut dulu sebelum kita menyampaikan mengucapkan takbiratul ihram. Padahal niat yang sebenarnya ketika kita takbir, tapi diucapkan dulu. Nah itu mengapa? Nah itu alasannya walakin yungdabun nutku bil manwi liyusaidal lisanu al qalba, agar lisan kita ini menuntun hati kita untuk meniatkan apa yang ingin kita lakukan. Karena tidak semua orang bisa langsung konsen. Kita itu kadang-kadang kan perlu pengantar dulu dalam segala hal, bisa biar hati kita itu bisa tertuntun untuk itu. Karena itu kita ucapkanlah terlebih dahulu, kita tata hati kita. Nah itu anggap saja itu mengucapkan sebagai permulaan yang menuntun hati kita. Karena tidak semua orang, apalagi orang yang punya penyakit was-was itu, kan pernah suka lihat nggak kalau ada orang sholat gitu takbirnya sampai berkali-kali gitu. Kalau saya itu sering lihat itu, kadang kasihan. Jadi takbir itu sampai berapa kali, Allahu Akbar, kayaknya ragu lagi, was-was lagi, diulangin lagi, itu berkali-kali sampai ada tuh 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah itulah untuk orang-orang semacam ini, apalagi yang ada was-wasnya, itu sangat dianjurkan kita untuk apa, an-nutku. Jadi kalau dalam kata Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhsad itu li'annahu ab'adu anil waswasi walil khuruji min khilafin. Jadi kata untuk apa? Kita menjauhkan diri kita dari was-was. Nah, itu tujuan mengapa kita di samping untuk liusai dan lisanu al-qalba. Jadi samping untuk membimbing hati kita biar bisa melatih untuk khusyuk, untuk konsentrasi kepada apa yang kita lakukan, itu juga dimaksudkan ab'adu anil was-was. Jadi itu kata Imam Ar-Ramli dan juga Imam Nawawi. Jadi yang pertama, rukun yang pertama adalah yaitu kita mengucapkan niat saat kita membasuh wajah kita. Jadi yang pertama, rukun yang pertama itu. Terus yang kedua apa? Jadi pengucapan anil hadasi itu yang penting. Jadi nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi, kalau menurut kitab ini mazhab Syafi'i ya Pak ya, karena pengarang mazhab Syafi'i itu disyaratkan di situ. Fayan wil mutawaddi'u ingda ghusli madhikra raf'a hadasin. Maka para ulama kita itu sudah menyusun lafaz-lafaz niat-niat itu sudah mempertimbangkan banyak pendapat, banyak hal. Maka disunnah nawaitul wudhu'a li raf'il hadasin. Kalau ulama Syafi'i itu syarat disebutkan itu untuk menghilangkan, tujuannya untuk menghilangkan hadas kecil, untuk menghilangkan hadas, maka itu disebutkan. Maka ulama kita menyusunnya sudah seperti itu, surat untuk nawaitul wudhu'a li raf'il hadasi. Terus yang rukun yang kedua apa? Wasani ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Nah ini yang perlu diperhatikan, batasan muka kita itu yang mana? Jadi pas wudhu harus kena semua bagian wajah kita, muka kita itu yang mana? Wa hadduhu taulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhiril lihyaini. Jadi batasan muka itu yang pertama nih. Kalau kita buka ini tempat tumbuhnya rambut yang pertama, ini nih batasan muka kita. Jadi kalau kita punya tempat tumbuhnya rambut, jadi semakin kita rambutnya tidak ada, semakin batasan mukanya agak jauh. Kayak saya, kalau rambutnya yang lebat, ya mungkin batasan mukanya pas tempat tumbuhnya rambut.
sampai akhir lehya ini, sampai bagian bawah dari dagu kita, dua kanan kiri nih. Nah ini, makanya kalau kita wudhu kan suka begini nih. Nah kan ini karena sampai ini lehya ini nih bagian lehya ini, dua dagu kita mentoknya ke telinga, ketemunya di depan, zakon namanya. Ini dagu, tempat tumbuhnya apa? Jenggot. Nah itu kalau wudhu harus kena semua. Batasan muka itu dari panjangnya itu dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke lehya ini dua dagu ini. Jadi kalau wudhu harus kena. Terus lebarnya itu sampai mana? Itu panjangnya. Terus kalau lebarnya wahadhu urdom ma bainal uzunaini. Jadi ma bainal uzunaini, jadi lebarnya muka kita ya dari sini sampai dari dua ini, antara dua telinga ini, ma bainal uzunaini, semua ini. Makanya harus kena semua kalau wudhu. Makanya kalau kita mengusap kan dari atas ke bawah gini. Jadi harus kena semua. Ini sampai ini. Ini kena antara muka kita. Bahkan ada yang menyampaikan ulama bahkan sampai leher ini bagian dari wajah. Ada yang anak ini itu termasuk bagian dari apa namanya wajah. Tapi kalau kita sampai sini nih udah cukup. Tapi kalau mau ditambahkan, karena kita kalau wudhu jangan pelit. Misalkan apa namanya kalau wudhu kan kalau tangan itu sampai siku perbatasannya, yang wajibnya ya kita kalau wudhu ya jangan dipasin banget lah sampai siku, ya lebihin dari siku. Apa? Karena ada hadis Nabi kan apa namanya inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min asaril wudhu faman istata minkum ayyuti la ghurratahu falyafal. Jadi kata Nabi besok dari kiamat itu umatku itu akan mudah dikenali, akan datang dalam keadaan bercahaya bekas wudhu. Jadi anggota yang diwudhuin itu akan bercahaya. Jadi gampang kenal umat Muhammad Rasulullah itu besok hari kiamat. Dari apa? Dari bekas wudhunya. Maka kalau semakin kita memperpanjang tempat bercahayanya ini, jadi kalau dari sini cuma sampai siku kita perpanjang lagi, karena yang kena anggota wudhu ini yang akan bercahaya. Maka kata Rasulullah, faman istata'a minkum ayyutila falyaf'al. Ya jangan pelit banget kalau wudhu. Ya kalau memang kewajibannya sampai siku ya kita lebihin sampai lengan atau sampai mana. Kalau kaki cuma sampai mata kaki ya kalau kita lebihin sampai betis. Di samping apa? Untuk ikhtiyat. Jangan sampai nanti kalau kita pas sampai ini hanya sebatas siku atau hanya sebatas mata kaki, ternyata ada bagian sedikit yang terlewat, yang nggak kena air wudhu, malah justru untuk kita tidak sah. Makanya kita lebihin aja lah sedikit. Kalau siku ya sampai ke atas sedikit, kalau mata kaki ya sampai di atasnya dikit. Mengapa? Kita menjaga jangan sampai tidak ada yang terlewat, tidak sah. Utama lagi kita di akhirat nanti ini dapat bonus. Kita gampang dikenalin dari bekas wudhu kita. Kita dikenali oleh orang lain, oleh Rasulullah dari bekas wudhu kita. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min asaril wudhu faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Jadi itu batasan mukanya itu seperti itu, panjangnya dari tempat tumbuh rambut sampai ini. Nah, terus lebarnya dari apa namanya antara dua telinga ini semuanya harus kena. Terus kalau ini juga yang penting kata dalam kitab ini apa? Wa iza kana lal wajhi sya'run khafifun aw kasifun wajaba isolul ma ilaihi. Jadi orang-orang kan banyak tuh yang kadang mukanya karena rambutnya lebat, muka-mukanya ini cambangnya banyak, bulu-bulunya banyak di muka, bahkan ada itu harus kalau kita wudhu harus dipastikan itu kalau untuk itu harus basah. Nah, harus kena itu kalau untuk bulu, karena di sini disebutkan kalau menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Abu Suja ini idza kana alal wajhi sya'run khafifun, bahkan rambut yang jarang, rambut yang tebal, kalau selain ini misalkan untuk cambang, untuk kumisnya harus kena semua. Harus kena, dipastikan kena sampai kulitnya. Nah, tetapi kalau untuk jenggot nih, nah adapun apa namanya lihyatur rajul kasifah yang tebal. Kalau jenggot kita nih, apalagi jenggot yang tebal, kayaknya nggak ada yang tebal ya. Kalau yang tebal banget, yang sampai kulitnya tidak kelihatan, nah ini kalau kita kan masih kelihatan nih jenggotnya, ya harus dibasahin semua sampai kena kulitnya, harus dipastikan dibasahin kena. Tapi kalau jenggotnya tebal banget sampai ya kayak orang kayak
wedus gibas itu sampai kayak kambing itu yang ini tebal banget. Nah itu cukup di sela-selain gini aja Tat. Jadi cukup kalau yang tebal banget cukup di sela-selain gini, air tangan kita dibasahin gini udah. Nah, bisa sambil wudhu itu gini. Nah gitu. Tapi kalau yang jarang ya kayak kita nih jenggotnya minimalis, minimalis harus dikenain kulitnya kalau jenggotnya minimalis. Nah, kalau orang-orang Pakistan, orang-orang India itu kan ini kalau dibiarin kan jenggotnya semua dari ujung sampai sini nyambung gitu kan, sampai kayak apa itu. Orang-orang Yahudi juga begitu, orang-orang Israel itu kan yang asli kan, yang ortodok itu kalau kita lihat kan begitu ya. Malah miara jenggot nggak boleh dipotong sampai kayak apa itu kan panjang banget. Orang Kristen Ortodok Rusia juga begitu loh Tan. Yang ahli Kristen Ortodok Rusia jenggot itu karena apa prinsip mereka sama ya nggak tahu. Kalau katanya jenggot itu tempat bergantungnya malaikat bergelantungan ya nggak tahu. Apa mereka juga punya dalil seperti itu? Tapi orang-orang mereka itu seperti itu. Orang-orang apa Kristen Ortodok sama Yahudi itu jenggotnya juga. Jadi kalau jenggot yang tebal di sela-selain. Jadi jenggot yang tebal wama apa lihyatur rajul al-kasifah bi alam yura al-mukhatab basar. Ukuran tebal apa enggak itu gimana? Ya kalau kita lihat kulitnya ini ukuran yang tebal ya. Kulit di bawah jenggot ini enggak kelihatan, itu dikatakan tebal. Jadi ukuran tebal kalau menurut kitab ini bi alla yural mukhatabu basyarataha min khilaliyah. Jadi orang yang diajak ngomong ini enggak ngelihat kulit jenggot kita. Kulit yang ada di belakang jenggot enggak kelihatan itu berarti kehitungnya tebal. Jadi cukup di sela-selai. Jadi ini untuk yang rukun kedua yaitu membasuh wajah. Jadi wajah itu semua yang ada di wajah harus kebasuh. Termasuk tadi rambut-rambut yang tumbuh di wajah, macam-macam yang tumbuh di wajah itu harus dibasuh. Terus yang ketiga, ini yang ketiga. Yang ketiga yaitu wa ghuslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan kita ilal mirfaqaini sampai sebatas siku kita. Pertanyaannya, lalu gimana nanti kalau ada orang yang tidak punya tangan, mohon maaf misalkan tangannya putus atau teramputasi, pernah dioperasi nggak punya tangan, kalau masih ada sisa ya sisanya itu kalau menurut jumhur ulama yang dibasuh, yang diusap sisanya. Misalkan dia putusnya segini masih ada lengan sampai segini, ya ini nggak apa yang diusap. Bahkan kalau sampai pangkal ini masih ulama juga menyunahkan, menganjurkan yang bekas sisa sini pas mentok ini diusap-usap. Nah itu jadi waktu zaman Nabi juga ada sahabat yang itu teramputasi juga sisa itu yang diusap. Jadi untuk orang yang tidak punya tangan atau kaki juga sama, yang batas misalkan mohon maaf tidak punya kaki sebatas ini kan batasnya wunduk kan sampai mata kaki, misalkan karena diabetes atau apa ternyata kakinya harus diamputasi sampai sebatas lutut. Nah itu usunahnya dianjurkan. Tapi ada juga pendapat ulama yang mengatakan nggak perlu kalau memang sudah di atas anggota wudhu, tapi bagusnya untuk sebagai isyarat bahwa itu rukun yang itu kita usap yang sisa yang sudah masih ada. Jadi seperti itu. Jadi yang ketiga wasalisu ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ini kan disebut fa'ilam yakul mirfaqani tabarakatul rumah. Jadi ketika tidak punya lagi siku ya diperkirakan batasan siku itu sampai mana, atau kalau memang nggak ada lagi sikunya yang udah hilang ke sini ke siku ke atas yaitu yang diusap. Terus yang keempat warabi'u mashu ba'dir ra'si. Yang keempat yaitu mengusap sebagian kepala. Nah ini yang sering, karena para ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengusapnya itu seluruh kepala. Jadi kalau Imam Maliki, para ulama Maliki sama Hambali itu mengusapnya seluruh kepala. Perbedaan ulama pendapat ini berdasarkan apa? Karena berdasarkan hadis penafsiran mereka terhadap Al-Quran itu sendiri. Jadi dalilnya dalam Al-Quran itu seperti disebutkan di atas dalam tulisan ini, dalam print-printan kan, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum dan usaplah kepala-kepala kalian. Nah, wamsahu biruusikum ini
kalau menurut mazhab Maliki dan Hambali, birukusikum di sini baknya adalah bak ziyadah, huruf baknya huruf zaidah, jadi dianggap tidak ada tambahan. Maka rusikum diartikan kepala-kepala kalian, berarti seluruh kepala. Kalau menurut penafsiran Imam Maliki dan Hambali, maka menurut mereka rukun wudhu itu mengusap seluruh kepala. Kalau menurut madhab Maliki dan Hambali. Kalau madhab Hanafi ukurannya seperempat, bagian kepala seperempatnya, itu kalau menurut madhab Hanafi. Kalau kita madhab Syafi'i sebagian kepala, karena bak di sini birusikum diartikan oleh Imam Syafi'i mempunyai makna lit tab'id. Tab'id itu artinya sebagian. Jadi birusikum sebagian kepala kalian. Namanya sebagian, berapa helai rambut saja sudah cukup. Atau kalau kadang-kadang kita kan kalau untuk kan asal gini-gini aja, atau bagian jidatnya aja nih jambul kita. Nah itu karena Nabi juga ada hadisnya untuk yang itu bagian kepalanya doang juga sedikit jambulnya atau itu Nabi juga melakukan hal itu. Jadi makanya di sini sebagian kepala itu diartikan seperti itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a famasaha binasiyatihi wa alal imamati wal khufaini. Jadi Nabi juga wudu itu ketika mengusap kepala itu pernah mengusapnya hanya nasiyatihi, yang jambul di depan ini doang. Nah, makanya Imam Syafi'i birusikum ini diartikan sebagai litapit sebagian, maka kita sebelah sini, sebelah mana, pokoknya yang terhitung rambut, terhitung kepala itu sudah cukup menurut Imam Syafi'i. Jadi ini menurut Imam Syafi'i, makanya di sini menyebutkan Imam Syafi'i mashu ba'dir ra'si, mengusap sebagian kepala kalau menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya. Jadi makanya ini kata Imam Syafi'i, wa mashu ba'dir ra'si min dzakarin aw unsa aw khunsa aw mashu ba'di sya'rin fi hadir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang ada dalam batasan kepala. Bahkan menurut Imam Syafi'i nggak mesti mengusapnya tidak harus pakai tangan, bisa juga dengan misalkan kain. Kita pas wudhu ada menggunakan kain, bisa, boleh itu kata Imam Syafi'i. Jadi tapi kalau kita berwudhu ya tanggung, kalau ngambil sesuatu yang lainnya mending langsung tangan kita. Jadi nah itu, tapi seandainya kepepet ya itu bisa dengan yang lain, kan bihirkotin dengan sapu tangan atau anduk kecil yang ini juga bisa. Jadi tapi itu hanya kata Imam Syafi'i mashu ba'dir ra'si, sebagian kepala. Jadi tapi bagaimana kalau mau mengusap seluruhnya? Ya gak apa-apa, orang sebagian boleh, semuanya juga boleh. Nah, tapi kalau yang untuk seperempat ini susah mempraktek ngukur kepala seperempat itu sebagian mana. Makanya kata Imam Nawawi juga disebutkan bahwa memang yang tepat itu karena ukuran seperempat itu sulit untuk ditentukan, maka ya mana aja bagian kepala itu termasuk mashu ba'dir ra'si. Jadi kalau kata Imam Nawawi dan kitab Majmu' itu belum mengatakan wahtaja ashabuna bi anal masha yaqawal qalil wal kasir. Kata-kata mashu dalam Al-Qur'an itu wamsahu bi ru'usikum itu namanya mashu itu berarti tidak seluruhnya, namanya mengusap. Mengusap itu banyak apa sedikit? Kalau membasuh berarti banyak kan, tapi kalau mengusap itu sedikit. Maka para ulama jumhur itu cenderung menggunakan biru'usikum wamsahu biru'usikum, dan usaplah berarti tidak keseluruhan, tapi menggunakannya sebagian. Maka para madhab Syafi'i termasuk Imam Nawawi itu juga menyatakan seperti itu. Jadi sebagian, karena Rasulullah juga pada prakteknya ketika membasuh bagian kepalanya hanya membasuh pada hadis yang diriwayatkan yang sahih, hadis itu juga membasuh jambulnya saja yang bagian depan itu. Jadi itu yang keempat. Terus yang kelima, kita kebut sedikit baru nanti tanya jawab tentang rukun sebelum kita masuk sunnah. Wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini, yaitu membasuh dua kaki ilal ka'baini sampai mata kaki. Jadi kalau membasuh kaki sampai mata kaki. Illam yakun al mutawaddi'u labisan lil khuffaini, jika orang yang berwudu itu tidak menggunakan khuf. Tahu khuf? Muzah, sepatu kulit, tahu? Kan dalam tradisi orang Arab dulu banyak itu kalau berpergian dia menggunakan muzah,
sebutannya muzah, sepatu kulit. Ya kalau di sini mungkin para tentara itu sebenarnya bisa itu mempraktekkan. Jadi kalau kita berwudu itu Pak, kalau kita mungkin cuaca dingin apa kayak orang Arab itu, kalau cuaca dingin mereka itu biar nggak kedinginan menggunakan sepatu dari kulit. Nah itu kalau pas wudu, kalau memang ini tapi syaratnya ya kalau wudu dia nanti pas wudu nggak usah dicopot sepatunya, hanya diusap atasnya aja. Itu syaratnya pas pakai sepatu itu harus sudah punya wudu. Makanya yang pertama itu loh, pas mau pakai sepatu itu kayak tentara itu misalkan tugas tentara di pedalaman misalkan susah, kalau sudah di hutan-hutan suasana perang itu kalau mau sholat wudu apa namanya repot kalau nyopot sepatu dulu macam-macam, itu kalau pepet boleh diusap aja karena sepatunya kan dari kulit kan. Nah itu kalau syaratnya dia pas mau pakai itu pernah wudu dulu, pas wudu baru dipakai sepatunya. Maka ketika dia wudu kan kalau orang hadir dalam keadaan tidak musafir kan batasnya 1 kali 24 jam sehari semalam, dia boleh itu mengusap terus. Tapi di luar itu kalau kandanya ini misalkan nih nanti cuacanya dingin banget nih, Ustadz Bayu kedinginan nanti musim hujan dingin banget jadi mager, ogah, males-males mau ngapain dingin banget, pakai muzah. Nah tapi kalau orang mukim cuma 1 hari 1 malam tat. Iya 24, tapi makanya yaitu misalkan pas libur gak kerja hujan terus males mau apa pakai muzah, ya di pas buntu lagi nggak usah basuh kaki lagi, cuman diusap atasnya itu boleh. Nah tapi ukurannya kalau orang mukim cuman 1 hari 1 malam, kalau musafir 3 hari 3 malam. Nah gitu. Jadi kalau tentara-tentara yang tugas di mana perbatasan yang suasananya genting, yang kalau ribet apalagi kalau suasana apa mendesak gitu ya bisa itu mempraktekkan ini sebenarnya yang muzah itu, tapi kan jarang dipraktekkan. Kalau kita di suasana normal kan ya apa ini sholat pakai sepatu ini orang kan sholat pakai sepatu pakai ini, tapi kalau keadaan mendesak ya bisa dipraktekkan itu. Jadi membasuh kaki sampai mata kaki, kecuali yang punya wudu itu memakai labisan khuf, memakai muzah. Nah itu boleh, itu cuman sekedar diusap. Nah jadi wajib masul khufin, jadi boleh dia tapi wajib untuk mengusap khufin itu. Jadi terus yang kelima, terus yang terakhir yang keenam yaitu tertib wa tartibu ala ma zakarnahu. Urut-urutannya harus tertib. Muka dulu, tangan, masuk sebagian kepala, kaki, nggak boleh dibolak-balik, nggak seenaknya wudhunya. Muka terus kaki baru tangan baru ini nggak boleh, harus tertib. Jadi itu yang fardu. Jadi 6 itu intinya 5 malah ya. Niat ketika membasuh muka, membasuh wajah itu membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, terus tertib urutan fardu wudhunya. Jadi 6 itu yang fardu. Jadi kalau di luar itu nanti udah sah. Yang penting ini nanti kalau ada orang wudhu kok kurang misalkan nggak apa namanya kuping atau apa nggak kumur-kumur, ya jangan diponis itu wudhunya nggak sah. Ya enggak, karena yang fardu kan hanya 5 ini. Kalau yang lain sunnah ya kurang sempurna tapi sah sudah, karena fardunya sudah terlaksanakan. Jadi itu barangkali mau ditanyakan ini yang tentang fardu wudhu ini. Kalau yang kaos kaki itu sama? Nah, kaos kaki itu menurut pendapat kalau ulama-ulama yang ini ya, ulama-ulama yang tempo dulu ya, nggak bisa digantikan kaos kaki itu kalau dipakai sama seperti muzah, karena persyaratannya kalau ulama yang tradisional harus kulit. Tapi juga ada yang membolehkan kaos kaki itu juga ada, tapi ulama-ulama yang terdahulu itu nggak boleh, harus dicopot. Kalau kaos kaki harus nggak boleh ya, kalau wudhu harus dicopot, nggak boleh kaos kaki. Tapi kaos kaki kalau diusap juga kan kalau apa ya, tapi kan nggak basah, sedikit doang kan. Tapi kalau ada yang membolehkan tapi ya idealnya kita mengikuti karena zaman itu. Tapi kalau dilihat dari maqasid syariah sebenarnya tujuannya apa sih? Kan untuk menghindari suasana yang ini kan, untuk kesehatan kita kan, ya ekstrim gitu kan. Kalau kaos kaki yang tebal dimaksudkan untuk itu suasana ekstrim ya bisa jadi gitu kan. Misalkan cuaca yang dingin banget kita pakai kaos kaki,
kalau kita copot ya sama aja kan, membaik kesehatannya bisa aja. Karena ada ulama juga yang bolehkan kaos kaki itu masuk dalam kategori untuk pengertian yang modern, karena kan maqasidus syariahnya sama, untuk melindungi, memberikan kenyamanan kepada anggota badan kita pada saat-saat yang ekstrim gitu. Tapi kan kalau misalkan di rumah sakit itu di perjalanan di pesawat atau di kereta ini kan kaki kita mau ke wastafel kan mungkin malah ya sangat serumur, itu gimana ya? Nah, jadi kita perhatiin dulu, memungkinkan untuk wudhu enggak? Memungkinkan ya? Kalau memungkinkan, nah kalau gitu dilap aja, pakai tangan kita di ini kalau memungkinkan. Kalau kita angkat kan susah, kita bisa jatuh, apalagi di kayak ini. Kan syaratnya ini tidak jatuh dari sini nih, dari tangan kita yang ini, tapi jangan diangkat. Pas dituang itu jangan diangkat tangan kita begini, diratain terus sampai menurut kita rata. Itu udah cukup, sekali saja udah cukup sebenarnya. Wudhu itu kan yang kedua, ketiga itu sunnahnya. Maka kalau dalam zaman Nabi itu kan terlalu boros air juga nggak boleh. Nabi itu mandi janabah itu hanya pernah menggunakan, tapi emang di Arab kan tahu sendiri waktu itu keadaannya air itu sangat sulit, sangat sedikit, maka menghebatnya sampai seperti itu. Nah, kalau kita Indonesia kan swasembada air ya Pak ya. Orang kalau hujan dikit udah langsung kita di jalan-jalan aja banjir kan. Ya makanya kita pergunakan yang lebih afdal ya. Kita pastikan, yakinkan buat keyakinan kita sampai maksimal gitu lah. Ya air ya secukupnya, tapi nggak perlu sampai bulan. Tapi ya yang banyak kalau kita mah biasa kan. Apalagi kita mah ya zaman sekarang mah mempermudah lah. Ada shower, ada keran, karena paling gampang itu ketika kita mandi janabah misalkan kita di bawah shower atau keran. Saya sendiri lebih suka keran itu Pak. Kita kocor aja udah rata, air mengalir kan, itu kita gini-gini gosok-gosok badan kita udah beres semua dari kepala sampai ke bawah. Nah, tinggal ini kita gosok semua badan kita, terlipat-lipatan lebih mudah kita kalau mandi dengan keran itu kan. Apa ketek, terus lempit-lempit, lipat-lipatan kaki, tangan itu terkena semua. Jadi kalau kita kalau kita menggunakan keran ya, nah, kalau kita memakai keran, jadi itulah. Jadi kalau kita itu udah lebih mudah lah, dalam keadaan kita itu lebih gampang, sudah dipermudah dengan fasilitas yang ada. Jadi barangkali itu ada yang mau ditanyakan lagi yang tentang fardu-fardunya ya, monggo. Nah, ada satu kasus itu sholat itu nggak ada tempat wudhu di luar. Nah kalau perempuan itu gimana ya? Apakah dia juga harus membuka hijabnya terus membasahi kepala, atau pada kasus itu dia bisa pengecualian karena tempat wudhunya di luar dan di luar nggak menyatu ya, cowok cewek ya. Iya. Dan ya mungkin kan kalau nggak ada tempat dan dia hanya ada keran, itu kalau kayak gitu gimana? Kalau bercampur baur gitu ya. Iya. Apakah kalau perempuan dia harus mengusap kepalanya juga? Jadi kan dia harus buka hijabnya. Nah, kalau mengusap kepala kan sebenarnya bisa di trik gitu ya, namanya sedikit aja di rambutnya ditarik atau apa. Tapi juga Nabi pernah itu ya. Dalam hadis itu Nabi itu karena ini malah hanya mengusap imamahnya, imamah itu iya yang surban yang di kepala itu. Jadi memang kalau dalam kondisi darurat yang mungkin bisa karena Nabi pernah melakukan itu, diusap itu. Jadi masaha binasyati wa alal imamati, dan di bagian imamahnya, jadi surban yang di kepala itu nggak dicopot. Pernah Nabi juga seperti itu. Tapi kalau masih memungkinkan untuk afdolnya ya dicuri aja rambutnya Mas, berapa helai gitu kan, dikeluarin sedikit kan bisa tuh, nggak mesti harus buka apa. Karena kalau menurut Imam Syafi'i kan gampang begitu, masku badirosi itu hanya beberapa helai rambut udah bisa, udah dapat. Tapi emang kalau nggak memungkinkan, karena suasana itu sedang aurat ini, nanti kalau disampaikan tapi kan tetap wajah tetap kelihatan menyawuntu Mas. Kalau ya bisa diakalin kalau sekedar rambut itu ya, beberapa helai itu. Ya pintar-pintarnya ini diajarin lah istri kita. Kalau suasananya begitu. Tapi emang kalau nggak memungkinkan, namanya wudhu kan memang harus kena anggota wudhu kita. Nggak mungkin kita ini juga nggak dibuka kan, seadanya kita mohon maaf bernikob ya kan harus dibuka juga kalau wudhu kan.
ya kita siasatin lah, kita ambil beberapa helai kan. Kita kalau Imam Syafi'i simple, sebagian rambut termasuk berapa helai udah bisa. Kecuali kalau yang Imam Maliki Hambali, mereka harus semua kepala. Bahasanya pun bisa dibaca. Iya, bisa aja bisa. Nah, jadi agama itu sebenarnya gitu Pak. Untungnya kita banyak bermadhab itu enak. Kalau kita memang situasi kondisi darurat itu malah enak. Maka kalau kita tahu banyak madhab itu, ketika kita dalam posisi yang tidak memungkinkan dengan yang satu, kita beralih ke yang lain. Sama seperti kita sebutkan berkali-kali ketika haji itu, kalau kita mengikuti madhab Syafi'i kan kita nggak kelar-kelar, mau tawaf mau ini wudhu batal mulu, senggol orang lain. Nah kita beralih ke madhab Hanafi, maka kita nggak batal tersenggol ini, kita pakai madhab itu dalam kondisi apa? Darurat. Tadi yang nggak itu talfik itu boleh. Dalam kondisi apa? Syarat talfik itu apa? Darurat. Kedua, kita tidak menghindari kewajiban. Nah kita kalau sengaja, ini kalau menurut imam itu kan boleh nggak ini, biar saya nggak kena kewajiban ini, saya ikut madhab sana, nggak boleh kalau begitu. Namanya kita ikut madhab baru sepaket. Kalau tujuannya untuk menggampangkan untuk menghindari kewajiban, itu nggak boleh. Tapi kalau darurat, biar justru kita bisa melaksanakan kewajiban, itu boleh. Tapi kalau malah untuk menghindari kewajiban, nggak boleh. Itu namanya menggampangkan agama, meremehkan agama. Padahal Allah memang dalam Al-Quran disebutkan kan, wa ma ja'ala alaikum fiddin min haraj. Sebenarnya agama itu nggak ada tujuan menyusahkan, itu enggak, karena banyak pilihan dalam masalah agama. Cuman karena kita kadang ilmu kita yang masih terbatas, agama itu menjadi seolah-olah sulit dan kaku. Tapi karena pengetahuan kita yang masih terbatas, sebenarnya agama itu justru tidak ada untuk menyulitkan, karena banyak alternatif. Ya, banyak alternatif yang bisa kita pakai dengan wawasan keagamaan kita. Jadi itu. Ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita beralih ke sunnahnya? Tinggal seperempat lagi, udah 8:30 ya Pak. Cepet kalau lanjut dulu ya sunnah-sunnahnya ya, biar selesai yang di itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sunnah. Yang sunnah banyak, lagi-lagi kalau sunnah nggak perlu terlalu diributkan, ini untuk menyempurnakan kesempurnaan kita dalam berwudu. Wa sunanu, dan adapun sunnah-sunnahnya wudu, asyratu asya'a, itu ada 10 hal. Yang pertama at-tasmiyatu, yaitu membaca bismillah awalahu, pada saat permulaan kita berwudu, membaca bismillah di awal saat kita berwudu. Wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya tasmiyah adalah bismillah. Bismillah sudah cukup, sempurnanya ya bismillahirrahmanirrahim. Dan gimana kalau lupa? Di awalnya lupa, namanya sunnah, nggak apa-apa dibaca di tengahnya sambil basuh muka, basuh tangan, basuh baca bismillah nggak apa-apa. Jadi kalau lupa di awal. Jadi di dalam kitab ini kalau menurut mazhab Syafi'i, jadi kalau lupa di awal, fa in taraka tasmiyata awwalahu ata biha fi asna'ihi, boleh di tengah-tengahnya pas kita ingat, waduh saya tadi belum baca bismillah ya pas untuk udah sampai basuh tangan, udah sampai ini, ya nggak apa-apa asal belum selesai. Tapi kalau udah selesai nggak usah dibaca di akhirnya, nggak usah. Jadi kalau ingatnya pas di tengah-tengah, masih di tengah-tengah, ya kita baca di saat ingat itu. Fa in faragha minal wudu'i ya lam ya'ti, kalau sudah selesai ya nggak usah dibaca bismillah di belakang, nggak usah. Tapi kalau ya sama kayak makan, kita makan baca di awal, kalau lupa di tengah-tengah. Kalau tengah-tengah pas kita baca ngeledek setan itu udah ikut makan dibacain bismillah dilepeh lagi sama dia, wah kurang ajar nih kata setan, dibacain bismillah dilepeh lagi makannya. Jadi gitu. Jadi kalau untuk juga sama, ketika kita lupa di awal, kita tengah-tengah kok inget ya kita baca bismillah di tengah, yaitu yang pertama membaca tasbih, baca bismillah. Terus yang kedua apa? Sunnah yang kedua wa ghuslul kafaini, itu kita membasuh dua telapak tangan kita. Kalau mau wudu kan bisa begitu, kita bismillahirrahmanirrahim, terus ini kan ngusap telapak tangan. Itu sunnah, seandainya terlewat ya nggak apa-apa, tapi sempurnanya begitu, jadi nggak masalah itu karena hanya sunnah. Terus yang ketiga itu wal madmadatu, berkumur. Nah itu sunnah juga, berkumur-kumur itu sunnah.
Terus 4, menghirup air dengan hidung istinsyak dan kemudian mengeluarkannya istisnar. Nah, itu juga apa namanya sunnahnya. Jadi kalau masalah itu nggak perlu terlalu diributkan, seandainya ada yang terlewat. Nah, itu tentang berkumur sama dengan menghirup hidung itu bisa kita satukan. Jadi sekali sauk begini, tangan kita begini, karena Nabi juga melakukan itu, disatukan. Pas nyedot ke mulut sama juga nyedot ke hidung. Nah, itu bisa dua-duanya sekaligus. Nah, itu karena Nabi melakukan hal itu. Famat madhu wan stasaqo min kafin wahidin, dari satu telapak tangan ini pas ngambil air itu sekaligus beliau pernah juga melakukan itu. Wahfulu dzalika salasan. Jadi begitu Nabi berkumur-kumur dengan menghirup hidung istinsyak itu, kemudian mengeluarkannya itu dengan satu kali ini. Terus yang kelima yaitu mengusap seluruh rambut. Nah, tadi kalau Imam Syafi'i kan sunnah, wajibnya hanya sebagian. Kalau mau dibasuh semuanya udah dapat wajibnya, dapat sunahnya double. Wajibnya gugur, dapat kesunahan juga. Kalau ngusap rambutnya sampai banyak, sampai dari depan gitu ditarik, ditarik depan ke belakang, nah itu dapat wajibnya udah gugur, sunahnya dapat. Terus yang keenam, mengusap kedua telinga bagian luarnya. Nah, ini telinga nih Pak yang penting Pak ya. Tata caranya bagaimana nih kalau tentang uzunain ini. Jadi kaifiatunya caranya bagaimana? Ini nih Pak. Musabbihata ini kita nih. Kalau ngusap telinga. Jadi jari telunjuk kita masukin ke lubang. Nah, terus diputer. Ini yang dalam lempit-lempitan telinga kita kan ada nih Pak nih. Lempit-lempitan ini diputar Pak. Terus nanti yang keluar ini jempol kita. Naik begini. Yang bagian luarnya. Kalau yang ininya yang dalam lempit-lempitan pakai yang ini. Jadi telunjuk dari dalam sini kita putar. Nah, yang sementara yang depan kita, belakang kita pakai jempol kita. Terus kalau udah selesai gini aja. Jadi kaf kita itu kena bagian luar kuping kita. Jadi ininya kena. Jadi sempurnanya begitu, yang paling bagus. Jadi masuk ke lubang, kita putar ke ini, lempit-lempitan ini, celah-celah ini. Terus yang jempol kita putar ke atas. Nah, terus setelah selesai, tangannya kita turunin gini. Nah, begitu. Ya, bisa ya jelas ya. Ini untuk yang telinga kita. Jadi itu untuk yang mengusap kedua telinga. Terus tadi sunnah yang lain juga menyela-nyelai jenggot yang lebat. Tadi sunnah, kalau jenggot yang tipis kan harus kena tadi. Kalau ini yang lebat cukup di sela-sela. Terus menyela-nyelai jari tangan. Sama jari tangan. Jari tangan gimana nyela-nyelainya? Dengan tasbik. Kalau orang Jawa bilang ngapu rancang. Nah, gini. Pas bakso itu diginiin. Ngapu rancang kalau orang ngapu rancang ya, Tat? Kan kalau nggak salah ingat waktu kecil itu orang nyebut orang kampung itu ngapu rancang kalau jari-jari itu. Jadi pas buntu itu gini. Pas bikin jadi kena semua, saling diadu, direnggangin, dimasukin. Gini ngapu rancang namanya. Tasbik. Nah, itu untuk yang wa masuludaini dhairma tadi udah wa tahlulul kasih wa tahlu asabi'id yadaini warijlaini. Nah, kalau yang kaki juga sama. Kalau kaki perhitungannya dari ini. Dimulainya dari ini dijelaskan kalau kaki wa tahlilu asabil yadaini warijlaini in wasal mau ilai min ghairi tahlilin. Sebentar, saya bacaan yang kaki. Warijlani bi ayyabda'a bi khinsiri yadil yusra min asfalir rijli. Jadi kalau kaki, kalau membasuhnya yang paling utama ya, tapi ini sunnah senyaman kita sih sebenarnya. Tapi yang kalau dianjurkan paling utama dari gini. Dari jari ini Pak, khinsir. Dari bawah. Gini ngusapnya. Sampai ke sini, terus yang sini ganti. Sampai ke sini. Sampai gini jadi bawah, baru nanti ke atasnya. Yang pertama dari bawah dulu, dari mulai dari khinsir,
Jadi jari yang kecil ini yang paling ya. Dari yang kecil kita pakai, jari yang kecil juga pakainya. Jari yang kecil. Sama-sama jari khinsir pakainya, mulai dari khinsir kaki, khinsir tangan yang dipakai. Gini. Yang ini sambil ke atas gini. Tapi yang dipakai untuk sela-sela ini yang ini. Bukan yang gede kan nggak enak nih. Apalagi yang jempol. Makanya dipakai yang khinsir, yang jari ini, yang dari apa namanya ini? Ya jari kecil yang pojok ini pakai yang dari bawah gitu. Kalau bagusnya idealnya seperti itu. Terus yang apa namanya selanjutnya mendahulukan yang kanan dan kiri, tentu yang kita kaki kanan kaki kiri. Tapi kalau wajah yang bisa daf'atan wahidah sekaligus sudah bisa, ya tidak perlu kita membasuh muka kanan dulu kiri dulu, enggak. Kalau yang bisa sekali namanya daf'atan wahidah. Jadi takdimul yumna alal yusra itu hanya berlaku untuk kaki, tangan. Yang kalau bisa sekaligus ya sekaligus, kayak Kang ini kan sekaligus. Nah, kalau wajah ke kanan dulu kiri dulu kan aneh ya. Namanya dafatan wahidah ya harus dafatan sekali aja. Jadi nggak perlu ini. Kalian berlaku untuk tangan dan kaki. Yang kanan mendahulukan anggota kanan dan kiri dalam wudhu. Maksudnya utamanya itu seperti itu, karena kata Nabi mendahulukan yang kanan dan kiri. Tidak semua harus dipraktekkan kanan kiri. Ntar muka juga kita dahulukan kanan dan kiri. Jadi kata itu tawadhu fabda'u bima yaminikum, kata Nabi memang harus dimulai dengan yang kanan, tapi itu berlaku untuk tangan dan kaki yang memang ini. Jadi enggak semua antar wajah apa kanan kiri kan ya. Jadi yang bisa daf'atan wahidah sekaligus ya dilakukan daf'atan wahidah. Terus yang 10 mengerjakan fardu masing-masing, fardu yang tadi dan sunah-sunahnya yang tadi masing-masing sebanyak 3 kali. Jadi kalau satu doang, kalau udah ini cukup, sebenarnya itu udah gugur kewajiban. Jadi yang kedua ketiga itu sunnah. Maka batasan air mustamal kalau Imam Nawawi yang pertama itu tetesan yang pertama. Mengapa? Karena yang kedua yang ketiga itu bukan wajib, bukan rukun. Makanya wudhu kan air mustamal kalau Imam Nawawi ya begitu. Yang pertama itu, makanya ketika kita wudhu yang pertama yang harus hati-hati ya, karena itu yang wajib, jangan sampai nanti kita mustakmal di situ. Nah, yang kedua, yang ketiga itu ya itu kan hanya melengkapi, menyempurnakan. Pokoknya yang pertama itu yang penting. Terus yang 11 kita berturut-turut ngerjainnya berkesinambungan. Artinya apa? Tidak ada jedanya ulama. Jadi ntar wudhu baru muka ditinggal ngambil ngerokok, ternyata dilanjutin lagi baru tangan, ya kagak boleh. Itu tapi sunnah itu. Ya boleh karena bukan sunnah, tapi bagusnya itu mualah itu. Ya ini ya nggak sopan aja tadi ibadah begitu. Tapi sebenarnya itu hanya sunnah, boleh sebenarnya teman, nggak sopan aja ibadah kita. Ibadah itu kan sama Allah, wudhu itu kan sama Allah. Kita wudhu di sambil kerokok sambil ini kan jeda sini itu. Wudhu muka dulu, ntar rokok dulu baru. Tapi sebenarnya secara hukum ya tetap sah sih, karena mualah itu hanya sunnah, tapi etika kita di mana gitu loh. Sama aja ketika kita apa namanya sholat menghadap kepada Allah pakai kaos oblong, ya sah sih sah, cuman kok kayaknya padahal punya baju bagus-bagus, kalau kemana-mana bajunya oke mah giliran sholat pakai kaos oblong doang, ya sah saya emang nutupin pusar sama ini, tapi kan etika kita di mana gitu loh. Sama orang aja kita ada etikanya, masa sama Allah kita ibadah wudhu kan bagian dari ibadah untuk menuju sholat, masa kita seenaknya gitu? Ya boleh sih, hanya sunnah mualah, tapi ya itulah kita kalau ibadah ya etika kita pegang, terbaik lah yang sempurna mungkin gitu kan. Nah itu terus yang tadi yang itu apa namanya melakukannya secara berturut-turut. Yang 12 yang penting juga kita membaca doa ketika selesai berwudu, karena doa selesai berwudu itu luar biasa fadilahnya. Itu dalam hadis disebutkan dalam perin-perinan itu orang yang mengucapkan doa itu futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyiha sya'at. Jadi dibukakan pintu surga yang 8, pintu surga yang 8 itu kalau ada orang habis wudu dia berdoa itu dibuka semuanya untuk orang itu. Dia boleh bebas memilih nanti di akhirat lewat pintu mana yang dia suka. Itu fadilah dari keutamaan membaca doa setelah berwudu. Mungkin ini sunnah-sunnahnya. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup, udah 8:30. Nah, moga. Yang wajib ya sekali. Kalau kita menjadi cuma sekali doang, terus itu boleh nggak? Yang pertama ya. Kedua,
terus ada yang ngajak ngobrol gitu. Nggak saya ngobrol. Tadi kan merokok ya. Kadang ada juga nih Iya, iya, iya. yang ketiga bilang Iya. puasa baiknya yang wajib aja atau gimana? Oh ya ya ya. Yang pertama tadi sekali doang, tapi secara hukum sebenarnya udah boleh. Tapi masnya nggak dapat sunahnya yang 2, 3. Nah misalkan kepepet buru-buru atau terbatas airnya, kita pakai sekali-sekali aja kan bisa aja terbatas airnya di suatu mungkin air se-aqua misalkan sebotol aqua, nah, kita pakai ya kita sekali-sekali aja kita rata betul plek, kita gosok terus kita puter sampai itu boleh, udah cukup, boleh, sudah cukup. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua apa ngobrol itu satu lagi terkait dengan etika. Sama ketika kita apa mandi jinabah itu kan dimakruhkan ketika kita sambil nyanyi sambil tapi ya sebenarnya nggak ada larangan, bukan haram sih. Ngobrol sambil sampingnya sambil ngobrol itu ya boleh sebenarnya, nggak dilarang, cuman secara tadi lagi-lagi nggak afdol, secara etika kurang bagus karena itu ibadah sambil apa ngobrol. Kita kalau itu kan sebenarnya kalau Imam Ghazali kalau Bapak buka kitab Marokil Ubudiyah, dalam setiap gerakan wudhu itu ada doanya semua Pak. Nah kalau kita baca kita membasuh wajah itu setelah basuh tangan kanan tangan kiri ada doanya semua Pak, enggak bahkan sempat kita ngobrol Pak kalau mengikuti Imam Ghazali orang tasawuf itu Pak, jadi doa semua itu ada. Ya, Pak, kalau misal membasuh tangan kanan Allahumma atini kita bibi yamini, nah gitu kan ada doanya, terus bisimali walatutini bisimali, ada semuanya. Apa kalau basuh wajah selain itu basuh wajah Allah mubayyid wajhi, ada semuanya doanya, putihkanlah wajahku jangan jadikan putihku wajahku hitam seperti orang-orang Arab, ada semuanya. Kalau Imam Ghazali itu tasawuf, jadi makanya itu yang sunnah-sunnah gitu diamalkan oleh ulama-ulama zaman dulu, karena semua gerakan wudhu itu sebenarnya kan banyak filosofinya. Mengapa yang kita basuh mulut kita, mengapa yang kita basuh telinga kita, mengapa yang kita basuh wajah kita, sebenarnya kalau kita terus semuanya mengandung filosofi itu, mengandung pelajaran hidup yang luar biasa. Mengapa mulut terutama itu harus ini, mengapa harus telinga, karena kebanyakan dosa kita kan dari situ, mulut, telinga semua itu, karena tangan, kaki, memang dosa-dosa kita kan dari situ kebanyakan. Makanya kan itu yang kita wudhui, mengapa yang kita wudhuin itu gitu loh ya, karena emang itu sumber-sumber dosa kita itu banyak kan dari situ. Makanya ada doanya semua kalau Imam Ghazali untuk kita nggak bakal sempat ngobrol sama yang lain Pak mau dipraktekin kalau secara tasawuf karena udah doanya masing-masing. Jadi terus yang terakhir tadi puasa ya, kalau puasa terutama untuk yang kumur-kumur sama istinsyak itu kalau untuk kumur-kumur itu ada hadisnya kalau sudah lewat zawal sebaiknya enggak lewat zawal, lewat tengah hari, habis duhur. Karena kalau orang berpuasa itu bau mulutnya kan terasa bau menyengat banget setelah habis duhur. Nah, kata hadis Nabi kan itu lebih disukai oleh Allah dibandingkan dengan minyak misik. Tapi sebenarnya bukan itu. Kita bau mulut esensinya sebenarnya yang penting. Memang itu secara fikih memang seperti itu ya. Kata kalau habis duhur nggak boleh, karena secara fikih tadi menghilangkan bau itu kan sayang, karena itu dicintai oleh Allah. Mengapa kita hilangkan dengan berkumur? Maka ketika berpuasa di atas duhur kita nggak disunahkan lagi untuk berkumur. Bersiwak juga sama. Kalau kita sikat gigi sepuasa masih sebelum duhur kan masih ada yang membolehkan ulama. Tapi ada yang sudah melarang mutlak. Tapi ada yang membolehkan. Tapi ketika setelah zawal matahari bergeser setelah duhur itu sebaiknya nggak usah. Termasuk tadi kalau instinsak itu kita seininya aja. Kan istilah kalau yang penting masuk, jangan dihirup terlalu. Kalau puasa nggak boleh terlalu dalam menghirupnya, nanti takut kebablasan, batal kita. Sama kayak kumur-kumur, kalau puasa kita nggak boleh balik fit matmadah, nggak boleh menyangat-nyangatkan kuat banget dalam kalau kita ntar sengaja kita kumur biar bisa nelen dikit kan repot kan. Termasuk itu. Kalau puasa itu instinsak menghirup air itu yang sunnah wudhu itu sebaiknya tidak dilakukan secara keras, secara lebih takutnya masuk ke dalam. Jadi malah kita membatalkan puasa kita. Jadi termasuk kumur-kumur itu nggak boleh terlalu keras kita kumur-kumurnya, ya sekedar dimasukkan lepeh ngomong sampai sedalam ini nanti malah masuk ke dalam berbahaya. Jadi kalau puasa malah disunahkan tidak seperti itu. Jadi nggak boleh, malah maksudnya nggak dianjurkan. Kalau di luar puasa kan
disunahkan kita berkumur-kumur bener-bener. Nah itu kan, tapi kalau puasa enggak justru kalau apalagi setelah lewat zawal, setelah lewat waktu zuhur, matahari bergeser itu tidak dianjurkan. Nah, ada lagi yang ditanyakan? Ya, moga. Ya, kalau misalnya di tengah-tengah wudhu airnya habis, bisa sampai tangan, ada jeda waktu, kita menemukan air itu teruskan sisanya atau mulai? Naruskan aja nggak apa-apa. Kan mualah kan ya sunnah. Di samping itu kan tadi keadaan darurat, bukan karena kita yang mau. Tapi di Indonesia nggak terbiasa loh. Terbiasa. Iya. Banyak air. Indonesia banyak air. Ya, tapi kalau sebenarnya kalau darurat seperti itu kan mualah hanya sunnah, tapi ya dilanjutkan aja nggak apa-apa. Mualah namanya mualah. Kita bersambung itu kan ketika dalam kondisi yang normal itu idealnya mualah, tapi kalau dalam kondisi yang tidak normal merupakan satu lain hal, ya kita lanjutkan aja nggak apa-apa. Itu bagian dari sunnah kok. Nah, ya, jelas ya. Ada yang bisa dipahami ya Mas ya, Bapak bisa dipahami ya. Nah, kalau ada ini nanti kalau ada yang belum terjawab dengan baik perlu dilanjutkan perlu dasar hukumnya kita bahas di berikutnya. Kalau ada yang belum terselesaikan gitu. Untuk masuk mandi termasuk mandi besar. Jadi kalau pas kemanten apa namanya? Manten anyar. Baru itu kan takut biru itu setengah-setengah. Iya. Satu dulu. Pelan-pelan itu malu. Ya. Nah, kalau membatalkan itu, kan misalkan mau pergi najis, Itu nanti sih sebenarnya nanti ada mubtilatul wudhu bab kalau nanti ada. ketiduran, Ah. saya harus kalau senderan harus. Iya. Kalau nggak senderan, Kalau nggak senderan nggak. Jadi kalau posisi pantat kita itu masih tamakun, nah itu menetap, nah itu nggak batal mau berjam-jam. Kalau bapak tidurnya bisa sambil gini nyata gini nggak apa-apa. Jadi Tapi ada yang bilang kalau orangnya gemuk nggak batal. iya kalau gemuk karena nutup dia, nggak ada kemungkinan keluar. Kalau kurus ini yang iya jadi selama dia nggak bergeser itunya pantatnya pak, itu tamakun itu nggak masalah. Nah, kecuali kalau karena bersandar nggak sadar, misalnya kan ada yang terbuka kalau bersandar posisinya miring kan, nggak tertutup. Kalau kita duduk tamakun kan tertekan otomatis ini kita, jadi nggak ada peluang untuk itu keluar, itu kecil. Angin keluar dari dalam itu kecil, maka di situ jadikan elah itu tidak batal para ulama karena ketika tamakun itu duduknya pas lurus tegak itu nggak ada kemungkinan kecil angin itu keluar karena tertekan kan, kita mengalami tekanan jadi akhirnya tertahan. Ya seperti itu ya, cukup ya Mas ya, cukup Bapak ya. Ya. Nah, baik kita tutup talung kita dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada kata-kata kurang berkenan, mohon maaf kalau ada kekurangan di sana sini. Allahumma fikra wa tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.